kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau biasa dikenal dengan istilah naibul fa'il. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajarinya, apa sih yang dimaksud dengan naibul fa'il itu. Kita sama-sama menghafal yuk. Apa sih yang dimaksud dengan naibul fa'il? Kita sama-sama. Huwal ismul marfu'u. Mana? Huwal ismul marfu'u Alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Yuk sama-sama disatukan bareng. 1, 2, 3. Huwal ismul marfu'u Alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Artinya isim yang dirofakkan yuk. Isim yang dirofakkan Yang tidak disebut fa'ilnya. yang tidak disebut fa'ilnya. Nah, yang disebut dengan naibul fa'il adalah huwal ismul marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Isim yang dirofakkan yang tidak disebut fa'ilnya. Nah, dalam pengertian tersebut melahirkan 3 kriteria naibul fa'il. Ada berapa kriteria? Yang pertama kriteria naibul fa'il. Nomor pertama, yuk sama-sama. Nomor pertama, dibangun dari kalimat isim. Yang kedua, nomor kedua, irobnya rofa. Nomor ketiga, yuk berada sesudah fi'il majhul. Kita sama-sama hafalkan. Kriteria naibul fa'il ada berapa? Yang pertama, dibangun dari kalimat isim. Yang kedua, irobnya rofa. Yang ketiga, berada sesudah fi'il majhul. Jadi ketika di dalam suatu kalimat ada kalimat fi'il, fi'il yang dimaksud adalah fi'il majhul. Fi'il majhul baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul. Intinya ketika di dalam suatu kalimat ada fi'il majhul, kemudian sesudah fi'il majhul tersebut ada kalimat isim, maka kalimat isim tersebut marfu'nya adalah naibul fa'il. Hampir tidak sedikit dengan tartiban fa'il. Kalau sebelumnya tartiban fa'il kan
kalimat apa namanya, ketika ada kalimat isim berada sesudah kalimat fi'il, fi'ilnya adalah fi'il ma'lul, maka kalimat isim tersebut kalimatnya adalah fa'il. Nah, kalau naibul fa'il adalah kalimat isim yang berada sesudah fi'il majhul. Jadi bisa dibedakan ya, ketika ada suatu kalimat isim, apabila kalimat isim tersebut berada sesudah fi'il yang ma'lul, maka kalimat isim tersebut artinya adalah fa'il. Apabila kalimat isim tersebut berada sesudah fi'il majhul, maka tarkiban kalimat isim tersebut adalah apa? Naibul fa'il. Contoh, yuk sama-sama dibaca. Duriba jaidun. Nah, yang menjadi contoh adalah jaidun. Jaidun adalah kalimat isim. Lafaz jaidun terletak sesudah fi'il lafaz duriba. Apa itu fi'il duriba? Duriba adalah fi'il madi majhul. Nah, duriba adalah fi'il madi majhul. Seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwa ketika ada kalimat isim terletak sesudah fi'il majhul, maka kalimat isim ini disebut kalimatnya apa? Naibul fa'il. Nah, supaya lebih jelas, kita akan sama-sama mengenal apa itu yang dimaksud dengan fi'il majhul. Ya, fi'il majhul isinya ada dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama fi'il madi, yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang kedua fi'il mudhari. Apa yang dimaksud dengan fi'il madi majhul? Nah, di dalam kitab dijelaskan dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Yang dimaksud dengan fi'il madi majhul ada tiga, ada tiga sebenarnya. Fi'il madi majhul itu pengertian fi'il madi majhul ada tiga pengertian ya. Fi'il madi majhul ada tiga nih. Yang pertama, yuk sama-sama baca. Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Hartosna, artinya.
Yuk sama-sama Arab sama artinya. Arabnya mana? Duma awaluhu wa usiro ma qabla akhiri. Artinya huruf yang pertama didomahkan dan huruf sebelumnya dikasrohkan. Nah, fi'il madhi majhul yang pertama, harap yang pertama didomahkan dan harap sebelum akhir dikasrohkan. Sebelum akhir yang maaf ini salah. Sebelum harap akhir. Nah, contoh nun sodro asal katanya nasoro. Ketika lapan nasoro fi'il madhi akan dimajhulkan, maka tinggal domahkan harap yang pertama dibaca nun, kemudian harap sebelum tungtung, harap sebelum akhir apa? Sad. Nah, yang sad diapakan? Dikasrahkan. Jadi dibaca bagaimana? Nusiro. Nah, nusiro ini disebutnya apa? Fi'il madhi majhul. Yang pertama, yang kedua. Yuk sama-sama dibaca. Dumma awaluhu wasanihi wa usiro ma qabla akhirihi. Artinya huruf yang pertama dan yang kedua didomahkan dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Jadi harap ataupun huruf yang didomahkannya dua, yang pertama dan yang kedua. Contoh seperti nah, takallama. Takallama fi'il madhi maklumnya takallama fi'il madhi maklum. Kemudian takallama fi'il madhi dimajhulkan. Cara memajhulkannya, harap yang pertama dan harap yang kedua didomahkan. Yuk, dibaca bagaimana? Tugu. Kemudian harap sebelum akhirnya dikasrohkan. Mana harap sebelum akhir? Lam. Nah, yang lam dikasrohkan. Jadi takallama dimajhulkan, dibaca tukul lima. Tukul lima disebut fi'il madhi majhul. Satu lagi, hapus saja ya, nggak muat soalnya. Gimana di sini aja. Yang ketiga, yuk sama-sama baca. Dumma awaluhu wasalisuhu wa usiro ma qabla akhirihi. Didomahkan harap yang pertama dan harap yang ketiga dan dikasrohkan harap sebelum akhir. Contoh seperti in kasaro. Asal katanya in kasaro fi'il madhi maklum, kemudian akan dimajhulkan. Jadi dibaca bagaimana?
kita sama-sama bareng. Harap yang pertama apa? Hamzah. Harap yang pertama hamzah, yuk didomahkan. Un. Harap yang ketiga kaf, sama dibagaimanakan? Domahkan. Harap sebelum akhir mana? Sin, dibagaimanakan? Dikasrohkan. In kasaro jadi un. Jadi cara memajhulkan fi'il madhi ada 3 cara. Yang pertama yang ini, yang kedua dan yang ketiga. Kemudian selanjutnya fi'il mudhari. Bagaimana fi'il mudhari? Di sini disebutkan wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Cuma ada satu. Langsung aja ya di kitab dijelaskan. Cara memajhulkan fi'il mudhari didomahkan haraf yang pertama, huruf ataupun haraf yang pertama didomahkan, kemudian haraf sebelum akhir dipatahkan. Kita ambil contoh 8 yang suruh. Mana ya? Sini aja lah. Nah, yang suruh. Kemudian fi'il mudhari 8 yang suruh ini akan dibentuk jadi majhul. Tinggal dibagaimanakan seperti yang tadi sebutkan. Didomahkan haraf yang pertama dibaca bagaimana? Yud. Kemudian haraf sebelum akhir dibagaimanakan? Dipatahkan. Yang suruh dibaca yud soro. Maka yud soro disebut dengan fi'il mudhari majhul. Jadi kesimpulannya, tartiban naibul fa'il adalah suatu tartiban yang terbentuk daripada kalimat isim, kemudian i'rab yang dirofa'kan dan terletak sesudah fi'il majhul. Fi'il majhul yang dimaksud baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Cara memajhulkan fi'il madhi dan fi'il mudhari sudah dijelaskan di sini. Tinggal kalian semua menghafalnya ya. Mungkin pembelajaran untuk saat ini kita cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan sama-sama mempelajari tentang al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau biasa dikenal dengan istilah naibul fa'il. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajarinya apa sih yang dimaksud dengan naibul fa'il itu. Kita sama-sama menghafal yuk. Apa sih yang dimaksud dengan naibul fa'il? Kita sama-sama. Huwal ismul marfu'u. Mana? Huwal ismul marfu'u Alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Yuk sama-sama disatukan bareng. 1, 2, 3. Huwal ismul marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Artinya isim yang dirofa'kan yuk. Isim yang dirofa'kan Yang tidak disebut fa'ilnya. yang tidak disebut fa'ilnya. Nah, yang disebut dengan naibul fa'il adalah huwal ismul marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Isim yang dirofa'kan yang tidak disebut fa'ilnya. Nah,
dalam pengertian tersebut melahirkan 3 kriteria naibul fa'il. Ada berapa kriteria? Yang pertama kriteria naibul fa'il. Nomor pertama, yuk sama-sama. Nomor pertama, dibangun dari kalimat isim. Yang kedua, nomor kedua, irobnya roba. Nomor ketiga, yuk berada sesudah fi'il majhul. Kita sama-sama hafalkan. Kriteria naibul fa'il ada berapa? Yang pertama, dibentuk dari kalimat isim. Yang kedua, irobnya roba. Yang ketiga, berada sesudah fi'il majhul. Jadi ketika di dalam suatu kalimat ada kalimat fi'il, fi'il yang dimaksud adalah fi'il majhul. Fi'il majhul baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul. Intinya ketika di dalam suatu kalimat ada fi'il majhul, kemudian sesudah fi'il majhul tersebut ada kalimat isim, maka kalimat isim tersebut tartibnya adalah naibul fa'il. Hampir beda sedikit dengan tartiban fa'il. Kalau sebelumnya tartiban fa'il kan kalimat ketika ada kalimat isim berada sesudah kalimat fi'il, fi'ilnya adalah fi'il ma'lum, maka kalimat isim tersebut tartibannya adalah fa'il. Nah, kalau naibul fa'il adalah kalimat isim yang berada sesudah fi'il majhul. Jadi bisa dikatakan ya, ketika ada suatu kalimat isim, apabila kalimat isim tersebut berada sesudah fi'il yang maklum, maka kalimat isim tersebut tartibannya adalah fa'il. Apabila kalimat isim tersebut berada sesudah fi'il majhul, maka tartiban kalimat isim tersebut adalah apa? Naibul fa'il. Contoh, yuk sama-sama dibaca. Duriba jaidun. Nah, yang menjadi contoh adalah jaidun. Jaidun adalah kalimat isim. Lafaz jaidun terletak sesudah fi'il lafaz duriba. Apa itu fi'il duriba? Duriba adalah fi'il madi majhul. Nah, duriba
tadi saya katakan bahwa ketika ada kalimat isim terletak sesudah fi'il majhul, maka kalimat isim ini disebut kalimatnya apa? Naibul fa'il. Nah, supaya lebih jelas, kita akan sama-sama mengenal apa itu yang dimaksud dengan fi'il majhul. Ya, fi'il majhul isinya ada dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama fi'il madi, yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang kedua fi'il mudhari. Apa yang dimaksud dengan fi'il madi majhul? Nah, di dalam kitab dijelaskan dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Yang dimaksud dengan fi'il madi majhul ada tiga, ada tiga sebenarnya. Fi'il madi majhul itu pengertian fi'il madi majhul ada tiga pengertian ya. Fi'il madi majhul ada tiga nih. Yang pertama yuk sama-sama baca. Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Hartosna, artinya. Yuk sama-sama Arab sama artinya. Arabnya mana? Dumma awaluhu wa usiro ma qabla akhiri. Artinya huruf yang pertama didomahkan dan huruf sebelumnya dikasrohkan. Nah, fi'il madi majhul yang pertama, haraf yang pertama didomahkan dan haraf sebelum akhir dikasrohkan. Sebelum akhir ya, maaf ini salah. Sebelum haraf akhir. Nah, contoh nun sodro asal katanya nasoro. Ketika lafaz nasoro fi'il madi akan dimajhulkan, maka tinggal domahkan haraf yang pertama dibaca nun, kemudian haraf sebelum tungtung, haraf sebelum akhir apa? Sad. Nah, yang sad diapakan? Dikasrahkan. Jadi dibaca bagaimana? Nusiro. Nah, nusiro ini disebutnya apa? Fi'il madi majhul. Yang pertama, yang kedua.
Yuk sama-sama dibaca. Dumma awaluhu wasanihi wa kusiro ma qabla akhirihi. Artinya huruf yang pertama dan yang kedua didomahkan dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Jadi harap ataupun huruf yang didomahkannya dua, yang pertama dan yang kedua. Contoh seperti nah, takallama. Takallama fi'il madhi maklumnya takallama fi'il madhi maklum. Kemudian takallama fi'il madhi dimajhulkan. Cara memajhulkannya haraf yang pertama dan haraf yang kedua didomahkan. Yuk dibaca bagaimana? Tubuh. Kemudian haraf sebelum akhirnya dikasrohkan. Mana haraf sebelum akhir? Lam. Nah, yang lam dikasrohkan. Jadi takallama dimajhulkan, dibaca tukul lima. Tukul lima disebut fi'il madhi majhul. Satu lagi, hapus aja ya, nggak muat soalnya. Gimana di sini aja. Yang ketiga, yuk sama-sama baca. Dumma awaluhu wasalisuhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Didomahkan haraf yang pertama dan haraf yang ketiga dan dikasrohkan haraf sebelum akhir. Contoh seperti inkasaro. Asal katanya inkasaro fi'il madhi maklum, kemudian akan dimajhulkan. Jadi dibaca bagaimana? Kita sama-sama bareng. Haraf yang pertama apa? Hamzah. Haraf yang pertama hamzah, yuk didomahkan. Un. Haraf yang ketiga kaf, sama dibagaimanakan? Domahkan. Haraf sebelum akhir mana? Sin, dibagaimanakan? Dikasrohkan. Inkasaro jadi unus. Jadi cara memajhulkan fi'il madhi ada 3 cara. Yang pertama yang ini, yang kedua dan yang ketiga. Kemudian selanjutnya fi'il mudhari. Bagaimana fi'il mudhari? Di sini disebutkan wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Cuma ada satu. Langsung aja ya di kitab dijelaskan. Cara memajhulkan fi'il mudhari, didomahkan haraf yang pertama, huruf ataupun haraf yang pertama didomahkan, kemudian haraf sebelum akhir dipatahkan. Kita ambil contoh 8 yang suruh. Mana ya? Sini aja lah. Nah, yang suruh. Kemudian fi'il mudhari 8 yang suruh ini akan dibentuk jadi majhul. Tinggal dibagaimanakan seperti yang saya sebutkan. Didomahkan haraf yang pertama dibaca bagaimana? Yud. Kemudian haraf sebelum akhir dibagaimanakan? Dipatahkan.
yansuru dibaca yunsoro, maka yunsoro disebut dengan fi'il mudhari' majzum. Jadi kesimpulannya, tartiban naibul fa'il adalah suatu tartiban yang terbentuk daripada kalimat isim, kemudian i'rab yang dirofa'kan dan terletak sesudah fi'il majzum. Fi'il majzum yang dimaksud baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Cara memajzumkan fi'il madhi dan fi'il mudhari' sudah dijelaskan di sini. Tinggal kalian semua menghafalnya ya. Mungkin pembelajaran untuk saat ini kita cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.